Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita dari Yayasan Rijik Pradana Wetan. Ini podcast pertama kita ini. Hari ini kita kedatangan sosok yang penting sekali di lingkungan nih. Jadi letak kantor kita itu ada di Kelurahan Bakungan, teman-teman. Kelurahan Bakungan yang ada di Banyuwangi. Hari ini kita kedatangan sosok terpenting di Kelurahan Bakungan itu sendiri gitu. Siapa kira-kira? Kita akan kenalan hari ini. Beliau siapa, perannya sebagai apa, terus gimana kira-kira pertama kali ketemunya sama Yayasan Rijik Pradana Wetan. Oke, ini dia sosoknya. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih Pak, perlu kenalan ini ya sepertinya. Iya. Oke, silakan Mbak. Oke, nama saya Agus Rahmanto. Kebetulan saat ini ditugaskan sebagai lurah di Kelurahan Bakungan sejak tahun 2021 bulan November hingga sekarang. Kalau ngobrol-ngobrol tentang Kelurahan Bakungan tuh Pak, mungkin luasnya seberapa dengan kepadatan penduduk, jadi kita bisa melihat kira-kira ini sampahnya gitu ya kan, seberapa Iya, tuh Pak? jadi sebenarnya Kelurahan Bakungan ini bisa dikatakan kelurahan pinggiran kota. Iya. Dengan luas wilayah tidak sampai 3 hektar, ya. Dengan penduduknya 5.000 lebih. Baik. Jadi sebagian besar ya masyarakat kita hampir separuh itu masih petani. Meskipun semakin kesini lahan pertanian juga semakin berkurang. Betul Pak. Dengan jumlah penduduk di atas 5.000, kita terbagi dari 4 lingkungan, 12 RW dan 39 RT. Nah, itu yang berpenduduk Bakungan, belum yang kartu penduduknya pindah ke sini. Ini belum kita data ulang. Jadi mungkin di atas angka tersebut gitu. Wah, ini bisa dilihat ya Pak, kayak timbulan sampahnya setiap hari itu seperti apa gitu ya. Iya. Dulu tuh Pak ngobrol-ngobrol, ini kan kita ada di Kelurahan Bakungan. Dulu saya juga nggak pernah tahu ini kayak Kelurahan Bakungan itu apa di sebelah mana. Terus padahal kantor kita itu di sini Pak, tapi saya belum tahu kayak Kelurahan Bakungan. Baru di tahun kedua masuk pendampingan Seoul Sisi itu Kelurahan Bakungan masuk ya. Itu bisa cerita nggak Pak dulu gimana akhirnya berjodoh ini sama Seoul Sisi sama Rijik Pradana Wetan ini? Jadi sebelum kita didampingi masuk pendampingan, sebenarnya kita ini sudah sempat istilahnya gerah dengan masalah sampah. Kenapa? Karena sampah memang sebelum kami bertugas sampah ini kan tidak ada dalam artian manajemen dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah kelurahan. Jadi masyarakat dilepaskan, bebas masyarakat mengatur, baik sampahnya diambil oleh petugas yang ada ataupun dibuang secara mandiri ke depo-depo atau TPS yang ada. Suatu ketika sekitar tahun 2022 ya, itu kan sempat terjadi krisis sampah lah kita bilang, di mana beberapa TPA yang ada di Banyuwangi ini kan ada penolakan. Waktu itu Pak ya. Sehingga sampah yang ada di TPS Bakungan ini tidak bisa diambil. Hingga seminggu mungkin sekitar seminggu banyak warga yang komplain ke kita, Pak ini sampah bau, ini gini. Nah, kita selama ini nggak pernah ngurus sampah, tapi begitu ada masalah sampah, kita yang jadi sasaran utama. Wah ini kita harus duduk bersama. Akhirnya kita panggil petugas-petugas sampah dan tokoh-tokoh masyarakat yang punya peran sentral dalam pengelolaan sampah di sini. Alhamdulillah di kesempatan itu akhirnya kita menemukan masalah, kita nggak bisa gini terus, sampah ini nggak bisa kita bergantung kepada petugas dalam hal ini LH ya, dan lingkungan hidup. Nah, kita harus bagaimana caranya kita bisa meminimalisir sampah ini ya. Artinya dampak-dampak sampah ini bisa kita kendalikan. Nah, kita mulai kita belajar pemilahan dan sebagainya, bagaimana pengelolaan sampah, dan alhamdulillah di waktu yang mungkin bersamaan yayasan ini kan berdomisili di sini. Nah, jadi suatu keberuntungan lah kita ya. Kita punya niat dipertemukan dengan yayasan. Di 2003 kita mulai didampingi lah, waktu itu kan Pak Bibit yang mendampingi kita, diajak ngobrol. Akhirnya ya sampai detik inilah jadi
pengelolaan sampah di Bakungan ini masih di bawah pendampingan dari Yayasan Reject Pradana Wetan. Pak, kita tahu ya di lapangan itu memang hubungan sama masyarakat, terus dengan hal sampah ini kan memang nggak mudah gitu, nggih. Sangat tidak Iya, mudah sekali. apalagi melihat nggih kondisi demografis wilayah di Kelurahan Bakungan sendiri itu kan tidak desa, Iya. nggih, ada di kota, Di kota. tetapi masyarakatnya juga ada sebagian yang masih seperti kebanyakan masyarakat di desa mata pencariannya. Iya. Untuk mengenalkan kayak program pendampingan, terus orang peduli sampah. Kadang kita kan sampah itu apa sih? Wes repot, Iya. Pak. Wes kesel megawe iki sik kongkon mikiri sampah. Ini gimana, Pak? Biar cara pendekatannya, terus meminimalisir penolakan di masyarakat itu seperti apa? Iya, jadi kita punya beberapa treatment ya. Jadi memang kalau kita lihat masyarakat Bakungan ini kan sekarang bukan lagi masyarakat yang homogen ya. Jadi sekarang banyak pendatang di sini, banyak perumahan, banyak latar belakang pendidikan pekerjaan yang macam-macam. Nah, ini jadi treatment yang pertama kita lakukan adalah kita membina dulu satu pilot project ya. Jadi satu perumahan kita fokuskan ya, kita selesaikan dulu karena apa? Kita beranggapan dengan perumahan, dengan orang-orang baru, dengan kultur baru ini lebih mudah dibentuk karena kita dengan segala keterbatasan, sumber daya terbatas ya. Baik itu dengan alat-alat dan sebagainya, tenaga kita juga terbatas, sementara kita juga dikejar waktu. Jadi kita mencari shortcut-nya yang paling cepat, kita fokus di satu titik dulu. Nah, satu perumahan ini kita selesaikan, sampahnya kita kelola, kita sediakan sarananya, kita kasih edukasi dan sebagainya, kita monitoring terus itu. Jadi satu dulu, dan insya Allah di tahun ini akan dalam waktu dekat ini akan nambah lagi 2 titik lagi. Jadi insya Allah ini minimal ada 3 titik yang sudah jadi pilot kita. Tuh memang harus dari pemimpinnya dulu ya gitu. Jadi punya treatment khusus gitu, satu di piloting dulu gitu, dengan harapan memang masyarakat dengan pendatang ini punya pemikiran atau point of view yang lebih terdepan mungkin seperti itu ya gitu, tapi tidak meninggalkan memang masyarakat asli yang sudah tinggal di sini lama. Terus Pak, dengan memang kalau sudah ada niat berbenah, ada treatmentnya, terus ngelihat terus dikenalin program ini ambek yayasan gitu ya, sama yayasan ini jenengan dulu gimana, Pak? Sedangkan program tuh ada timelinenya, ada targetnya, itu seperti apa, Pak? Kesan pertama gitu. Kalau kesan pertama kita sangat excited ya, artinya selama ini kita kan ibaratkan perang, kita ini kan berperang sendirian. Kita punya pasukan ya segitu, sementara musuh kita ini banyak. Nah, dengan begitu ada tawaran dari yayasan ini kan seperti ada tenaga baru. Akhirnya kita siap berperang lagi melawan sampah gitu. Kemarin sempat, meskipun nanti kita pasti paham namanya ikut pendampingan, pasti ada term yang harus kita patuhi ya. Prosedur-prosedur yang harus kita laksanakan, tapi insya Allah ini tidak menyurut kita, justru ini malah menjadi semangat, termasuk teman-teman tidak nyangka. Jadi sebenarnya jalan sampai di detik ini juga di luar ekspektasi kita ya. Jadi kita hanya pengennya pengolahan sederhana, ternyata alhamdulillah dengan pendampingan ini jauh lebih cepat lagi, lebihan lagi, dan ini yang kita harapkan sekarang. Jadi sekarang dengan progres yang saat ini kita semakin optimis dalam jangka waktu tidak terlalu lama untuk mewujudkan sampah benar-benar merdeka ini bisa kita wujudkan di Kelurahan Bakungan. Iya, ya, emang bener banget kelihatan progresnya guys, dari pertama kita mengikuti sampai sekarang. Kelurahan Bakungan itu punya aplikasi tuh buat bank sampah, itu namanya apa tuh, Pak? Bisa diceritakan itu sedikit ya biar teman-teman pada tahu tuh, Pak. Ya. Jadi mungkin seperti sama di tempat pengolahan sampah yang lain ya. Jadi sampah yang dikelola Bakungan itu juga selain sampah organik, kita juga mengolah sampah anorganik, yaitu dengan membuka bank sampah. Cuma yang membedakan, bank sampah kita ini sudah paperless, sudah digital. Wah. Ini jadi lagi-lagi kita dalam mengolah sampah ini
bertemu lagi dengan masyarakat yang baik. Jadi aplikasi ini dibuatkan, jadi dibuatkan sendiri oleh warga kita karena melihat progresnya yang begitu ini pengolahan sampah kita. Warga ini menawarkan, Pak, kalau berkenan saya buatkan aplikasi Android untuk bank sampah. Waduh, ini masyarakatnya ya. Ini semacam apa ya, angin segar lah. Artinya kita semangat lagi. Yang sebelumnya kita pencatatan masih manual dan sebagainya, bingung kalau keselingkar apa, kalau ya ini ini dibuatkan aplikasi Android ya, dan bisa di-download di Play Store. Namanya Abang Sayang. Jadi aplikasi bank sampah masyarakat Bakungan Banyuwangi. Abang Sayang aplikasi bank sampah masyarakat Bakungan untuk di Banyuwangi. Itu di Play Store, Pak ya. Di Play Store ada. Iya. Gila. Ini ya masyarakatnya sendiri yang memang berinisiasi nih membayar iuran nih, Pak. Gimana nih, Pak? Kalau di sini ketaatan membayar iuran, mungkin besarannya itu seperti apa tuh, Pak, di Bakungan? Jadi memang terkait iuran warga itu sangat penting, sangat dibutuhkan dalam pengolahan sampah ini ya. Kita tahu biaya untuk operasional sampah, pengolahan sampah ini kan sangat tinggi, kosnya sangat tinggi. Dan alhamdulillah di Bakungan ini untuk layanan yang kita berikan ini alhamdulillah diterima masyarakat. Artinya juga karena manfaat yang diterima itu sampah nggak pernah telat dan sebagainya, ini jadi lancar selama ini untuk pilot project kita. Dan mungkin ini secara bertahap terus kita sosialisasikan ke warga yang lain. Dan kita juga mulai buka layanan call center. Barangkali masyarakat yang butuh layanan bisa telepon ke sini, butuh langganan silakan diambil. Nah, ini yang sekarang kita mulai terbuka, dan alhamdulillah mungkin selama beberapa waktu yang lalu petugas KSM kita ini kan terbatas, dan alhamdulillah ini sekarang sudah banyak remaja-remaja kita yang tertarik bergabung ke KSM. Dan perlu diketahui KSM ini kan kegiatan sosial ya, jadi tidak ada tidak ada honornya, tidak ada uang sakunya, dan kita cerita dari rumah ke rumah, dari lingkungan ke lingkungan, kita sampaikan bagaimana sih sampah ini kalau nggak dikelola dan sebagainya. Ini banyak yang tergerak. Akhirnya Pak, saya mau gabung boleh. Kita sampaikan, Mas, ini nggak ada bayarannya loh. Tidak apa-apa, Pak, saya pengen pengalaman dan pengen pengabdian. Ini yang kita butuhkan, dan ini mulai yang kita sekarang kita harapkan dan kita tunggu-tunggu, dan mulai satu persatu ini mulai banyak yang tergabung gitu. Iya. Wah, memang Bakungan ini hasil dari pendampingannya tuh kalau bisa dibilang tuh beyond everyone expectation ya, benar-benar di atas ekspektasi kita semuanya. Karena terbukti bukan cuman dari, mungkin kita kalau ngelihatnya satu lembaga atau satu tempat itu bagus kalau banyak tamu gitu ya, tetapi memang kenyataannya bukan cuman banyak tamu di Bakungan ini, tapi juga orang-orang lokalnya sendiri yang ikut mendukung gitu ya. Jadi gimana tuh Pak perasaannya, orang lokalnya mendukung, banyak tamu juga dari mana-mana gitu kan? Kalau sekarang alhamdulillah banyak warga kita yang mendukung. Tapi kalau kita flashback beberapa waktu di awal-awal kita merintis pengolahan sampah ini, bukan 1-2 orang yang menolak, banyak sekali yang menolak. Artinya banyak kekhawatiran itu muncul, itu wajar. Nah, ini dan sebagainya lah, dengan banyak opini macam-macam di luar sana. Nah, kita tetap kita sampaikan dan kita buktikan bahwa pengolahan sampah bila dikelola dengan baik tidak akan mencemari lingkungan. Justru sampah tidak yang dikelola ini yang mencemari lingkungan. Nah, sekarang sudah kita buktikan di tempat kita ya, di TPS kita ini tempatnya sudah ya lumayan bersih, tidak bau, dan juga nyaman untuk olahraga karena dekatnya sampingnya kan lapangan. Iya, langsung lapangan ya Pak ya. Kita sampaikan ke teman-teman petugas, kita harus sesuai dengan SOP, dan jangan sampai sampah ini menimbulkan bau biar tidak di komplain oleh warga. Dan sekarang sudah bisa membuktikan. Nah, ini akhirnya mungkin warga mulai sadar setelah dengan dibuatkan TPS 3R, rumah olah sampah yang dilihat juga enak ya, terus juga nyaman, tidak menimbulkan polusi udara, bau khususnya. Ini kan merasakan manfaatnya dari kita mengolah sampah ini mungkin. Jadi
respon positif mulai bermunculan sekarang ini. Iya, emang harus dikasih bukti dulu ya baru mau Harus bukti ngikutin dulu. ini ya. Iya. Ini Pak, himbauan buat masyarakat Bakungan khususnya nih Pak, supaya mau mengikuti layanan sampah yang ada di Bakungan. Iya, kita sangat berharap seluruh masyarakat Bakungan, baik yang selama ini sudah membuang sampah ke TPS 3R kita sampaikan terima kasih. Namun alangkah baiknya bila sampah Bapak Ibu yang dibuang ke TPS ini sudah dalam keadaan dipilah, dan lebih baik lagi bila ikut layanan pada petugas pengelola sampah kita yaitu KSM Joger Blambangan. Itu aja. Itu ya KSM Joger Blambangan ini ya jadi KSM pelopornya di Kelurahan Bakungan Bakungan. gitu ya. Jangan lupa ikut layanan sampah, sampah. resmi ini ya Pak ya. Resmi, ya kita Iya, oke. Itu saja Pak. Terima kasih. Ini semoga Sama-sama. berjodoh terus Amin. dengan kami yayasan, terus didukung, terus bisa mengikuti semua framework yang ada gitu Pak ya. Iya. Oke, kalau ada apa-apa boleh Pak input-inputnya masukannya. Baik, ya. Iya, itu aja. Kita juga pribadi dan masyarakat Bakungan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yayasan juga, karena memang sabar mendampingi kita. Iya, Pak. Karena, ya itulah kita dengan keterbatasan SDM dan sebagainya tetap mau mendampingi kita hingga pada titik ini. Terima Iya, kasih. betul Pak. Kami juga terima kasih sampai saat ini tuh pemerintah Kelurahan Bakungan masih sangat komitmen bersama dengan KSM-nya yang ada di TPS, masyarakatnya juga mudah lah gitu Iya. Pak ya. Jadi kita proses pendampingannya itu nggak sulit gitu. Itu saja Bapak. Terima Baik, kasih. terima Nanti kasih. semoga Sama-sama. terus sustain gitu ya. Amin, amin. Oke, jangan lupa ikut layanan sampah. Care the sea, start from the land. Sampahmu tanggung jawabmu. Thank you.